bagi dia, karena Ishak itu adalah janji Tuhan untuk dia, untuk mendapatkan keturunan yang akan diteruskan dengan keturunan berikutnya yang sampai katanya keturunan itu tak terhitung banyaknya, seperti pasir di pantai itu banyak sekali pasir, satu genggam aja belum tentu kita bisa hitung, berarti banyak sekali, atau bintang di langit juga banyak sekali. Anak yang telah dijanjikan itu kenapa harus dikorbankan? Ini menjadi pertanyaan buat Abraham di dalam pergumulan imannya. Kita bayangkan bahwa kita dijanjikan sesuatu, kemudian janji itu diberikan kepada kita, akhirnya kita dapat janji itu, tapi mau diambil lagi. Ada mungkin juga ada kecewa, mungkin juga ada marah, ya, pahit atau lain-lain hal. Tetapi Abraham tidak demikian. Dia tidak komplain, ya. Dia tidak bertanya kembali kepada Tuhan, atau dia meraung-raung kenapa harus anak yang tadi kita baca sangat dikasihi, ya. Anak yang Tuhan sendiri bilang anak yang kamu kasihi itu, berarti memang benar-benar anak itu dikasihi. Kita orang tua kalau anak kita kuliah di luar negeri, ya, atau pindah kota, bagaimana rasanya? Pisah begitu saja sudah kangennya luar biasa, ya. Apalagi dengar dia sakit atau apa begitu, ya, belum makan gitu. Saya alami itu, padahal anak saya cuma di Serpong saja. Saya sama istri udah malam-malam udah naik motor harus ke sana gitu, ya. Apalagi ini Abraham, anak dia sangat dia sayangi, harus dikorbankan begitu, harus disembelih, ya. Yang disembelih itu bapaknya sendiri. Jadi kita bisa merasakan bagaimana gejolak iman yang ada di hati Abraham pada waktu itu, karena ini nyawa, bukan harta benda atau apa, tapi ini nyawa harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sungguh berat kalau kita mau bisa mendalami akan, menyelami akan isi hati daripada Abraham, bapak orang beriman ini, pada waktu dia diuji imannya. Saudara yang dikasih, di dalam ayat pertama kita baca, saya akan bacakan lagi buat kita semua. Ini kan ini sangat menentukan. Abraham mampu atau tidak, ini sangat menentukan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi setelah semuanya itu, ya, setelah semua apa yang Tuhan lakukan kepada dia dipanggil oleh Tuhan, ya, dia juga mengalami ujian-ujian, dan sampai di titik itu dia sudah ada dengan anaknya yang usia remaja itu. Di titik itu artinya kalau kita lihat di Kejadian, waktu Tuhan panggil Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Abraham bersembunyi di mana? Pasti Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Tapi Tuhan bilang, di manakah engkau? Jadi situasi atau keadaan rohani seseorang pada waktu dia disapa oleh Tuhan sangat menentukan sekali. Kalau waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya mereka bersembunyi, mereka menghindari Tuhan. Kalau boleh dan nggak boleh, nggak usah ketemu sama Tuhan, saking mereka takut. Jadi keadaan rohani mereka pada waktu itu sudah di dalam ketakutan. Keadaan rohani pada waktu itu mereka kacau balau. Tidak seperti Abraham pada waktu disapa oleh Tuhan, di dalam situasi dan keadaan kerohanian yang cukup baik. Makanya waktu dipanggil oleh Tuhan, Abraham,
Sahutnya, ya Tuhan. Dia adalah pribadi yang siap disapa oleh Tuhan. Posisi rohani kita, posisi rohani jemaat haruslah demikian. Siap disapa oleh Tuhan. Artinya kita harus senantiasa memelihara kerohanian kita dengan sebaik-baiknya, supaya pada waktu Tuhan menyapa kita, ya kalau sapaan Tuhan kan mungkin berkat, ya puji Tuhan. Tapi kalau pergumulan, kita mungkin lagi sibuk atau apa, ya Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita. Waktu kita disapa oleh Tuhan, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi Abraham, dia siap sekali. Dia katakan, ya Tuhan. Dia siap. Tuhan mau menyapa dia dengan sapaan apapun juga, dia pasti akan menerima. Dan saudara, waktu kita menyelidiki ayat ini, ternyata memang Tuhan tahu keadaan hati daripada Abraham. Dia adalah seorang yang memiliki iman yang cukup baik, iman yang begitu luar biasa. Begitu Tuhan menyapa dia, dia siap. Karena pada waktu Tuhan menyapa dia, ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan itu, saudara, adalah Allah yang berkuasa, yang supreme, ya. Artinya kalau dia berkuasa, dia yang telah mengatur dunia ini, dia juga yang mengatur hidup kita. Siapa yang atur hidup kita? Apakah kita sendiri? Apakah kita sanggup mengatur hidup kita sendiri? Tidak bisa, saudara. Hidup kita harus diatur oleh Tuhan. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, yang kekuasaannya tidak dapat dibandingkan atau ditandingi oleh kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi kalau dia memang berkuasa, maka dia akan melakukan apa yang menurutnya baik, maka dia akan lakukan itu. Karena dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Maka pada waktu dia menyapa seseorang, dia punya satu rencana yang baik buat seseorang. Mungkin harus diawali dengan ujian, mungkin harus diawali dengan pencobaan, tantangan. Tetapi begitulah cara Allah menyatakan kemahakuasaan. Tetapi dia tidak saja Allah yang berkuasa, dia juga adalah Allah yang menyediakan. Providensial Allah. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau tema yang diberikan kepada kita semua pada hari ini, Allah Tuhan yang menyediakan, pada waktu itu tersedia buat kita, itu sudah melalui proses. Orang sini bilang tidak ujuk-ujuk langsung terima begitu. Tapi ada satu proses dari Tuhan yang membuat kita mendapatkan providensial Allah atau penyediaan dari Allah bagi kehidupan kita. Semua harus melalui suatu ujian. Abraham juga untuk mendapatkan sesuatu, dia juga harus mengalami ujian. Dia harus mengalami ujian. Anaknya dia sudah dapat. Calon yang akan mewariskan imannya, mewariskan orang-orang percaya kepadanya, ternyata oleh Tuhan harus diuji dulu. Pada waktu dia siap, Allah menyapa dia, dan dia harus melalui satu ujian, satu proses. Baru di dalam proses itu Tuhan menyediakan kepada dia apa yang dia perlukan. Dan itu juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya. Masalahnya sekarang yang ada kan, ada orang-orang yang cuma mau hidup dari pemberiannya Tuhan. Dia cuma mau berkat. Kalau sakit jangan.
Kalau kopi jangan. Ya. Tapi kalau berkat boleh. Dapat sesuatu dari Tuhan yang baik. Banyak orang yang mau hidup